Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengulang kembali materi yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja, di sini saya akan mengulang tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kemudian materi yang kedua tentang PUEBI. PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi apa itu ejaan? Menurut KBBI, ejaan adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dari pengertian ejaan, kita tahu bahwa PUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca. Jadi fungsi PUEBI, bisa dikatakan bahwa PUEBI berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. PUEBI adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia pengganti ejaan yang sebelumnya, yaitu EYD. Perbedaan EYD dan PUEBI. EYD adalah pedoman yang lama, sedangkan PUEBI versi barunya. Bisa dikatakan PUEBI adalah pedoman terbaru pengganti dari EYD, sehingga sekarang EYD sudah tidak berlaku lagi. Materi yang ketiga yaitu diksi dan kaidah makna. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas sebuah kata. Tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Kecepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Hal ini juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Diksi adalah pilihan kata yang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendekspresikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Fungsi diksi. Selain bertujuan, penggunaan diksi yang telah disebutkan, masih banyak lagi fungsi diksi yang perlu kamu ketahui, yaitu pertama, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tepat. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Kelima, mencegah salah satu pemahaman. Keenam, pencapaian target komunikasi lebih efektif. Materi berikutnya itu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa menurut Beckman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Namun penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa, seperti
Contohnya apabila ditinjau dari media atau siarannya, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur, sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Fungsi ragam bahasa yaitu sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut ialah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antara daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara tersebut ialah bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang kelima tentang pemilihan dan perluasan kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat ialah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat. Jika sudah tahu apa saja ciri-ciri kalimat, maka akan semakin mudah saya dalam membuatnya. Kalimat bisa disebut sebagai kalimat jika memenuhi ciri berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu klausa. Kedua, diawali dengan huruf besar. Ketiga, diakhiri dengan tanda baca. Keempat, setidaknya ada subjek dan predikat. Kelima, berwujud satu ide dengan makna utuh. Materi keenam tentang paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf ialah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkannya gagasan-gagasan utama yang berbeda. Fungsi paragraf ialah sekian banyak fungsi paragraf, di antaranya paragraf dalam suatu kalimat dapat menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dari tulisan penulis. Menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Paragraf dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang tulisan dan topik artikel. Memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang dikerjakan. Materi selanjutnya tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika, berpikir, dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Ciri-cirinya yaitu reproduktif, tidak ambigu, harus objektif, hindari kesan emotif, menggunakan bahasa yang baku, dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Tujuan menulis surat yaitu sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan penulisannya tentunya menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke penerima, atau sebagai bentuk hubungan kerja antara suatu perusahaan. Fungsi-fungsi surat itu sebagai sarana komunikasi, bentuk kerjasama media penyimpanan alat bukti tertulis sebagai pedoman kerja. Materi ketiga, proposal. Proposal adalah dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Lingkup pengusulan proposal penelitian berada dalam bidang sains atau akademik. Tujuan penulisan proposal penelitian umumnya sebagai permintaan untuk mencari dana penelitian dari sponsor. Ada jenis-jenis proposal berdasarkan tujuan.
Pertama, proposal penelitian. Kedua, proposal kegiatan. Ketiga, proposal bisnis. Keempat, proposal proyek. Pasal keempat, karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menyerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika, berpikir, dan gaya bahasa yang sistematis. Manfaat karya tulis ilmiah yaitu dapat melatih pengembangan keterampilan yang membaca yang efektif. Materi kelima tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan ialah pengulangan suatu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya dan ditandai oleh tanda kutipan 2. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.